بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan poin yang berikutnya, yaitu poin yang ketiga dari perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu. Alaihi, wajib atasnya, harus bagi dia, ayyahtarima syaikhahu, harus bagi dia, wajib bagi dia menghormati gurunya, menghargai gurunya, posisikan guru sebagai guru, orang yang perlu dihormati. Kalau orang tua kita secara nasab layak kita hormati, layak kita hargai, maka demikian juga gurunya antum. Ketika antum punya guru, maka antum harus menghormati, harus menghargai dia. Ada suatu buku yang bagus dalam bab ini, namanya Adabut Thalib Ma'asyaikhihi, karya Syekh Ayid Ar-Rubai'i. Ayid Ar-Rubai'i, judulnya Adabut Thalib Ma'asyaikhihi. Ayid Ar-Rubai'i itu salah seorang pengajar di Darul Hadis Ma'bar, imam beliau kadang, ya. Beliau menulis buku namanya Adabut Thalib Ma'asyaikhihi. Sudah pernah kita kaji di sini. Ya. Kalau di Jawa dengan anak Ustadz Khaliful Hadi itu ada pelajarannya dulu. Nggak tahu kalau sekarang masih lanjut apa enggak. Buku itu juga banyak jualannya, ikhwan. Di situ disebutkan adab, bagaimana seorang thalib beradab bersama gurunya. Wala yutilu alaihi fil qiraah hatta yadjarahu, dan jangan sampai seorang murid tersebut terlalu memperlama, memperpanjang qiraah, belajar bersama guru, supaya jangan sampai membuat guru tersebut bosan, jenuh. Maksudnya apa? Dalam menimba ilmu di sini perlu diperhatikan, seorang thalib jangan terlalu membuat guru bosan, jenuh, ya. Maka kalau mau belajar, posisikan pada waktunya masing-masing. Ini di zaman dahulu ya ikhwan, ya, di zaman dahulu mereka yang semangat, para penuntut ilmu ketika belajar dari seorang guru kadang terlalu panjang majelisnya. Mereka bertanya, mereka qiraatul hadis. Namun zaman sekarang kadang gurunya ingin memperpanjang, muridnya yang tidak kuat, ya enggak? Baru duduk 20 menit sudah seakan-akan duduk 20 jam, ya enggak? Baru sedikit udah agak pusing-pusing sedikit, dah lesu belajar. Nah, itu beda. Kalau zaman dahulu mereka murid yang berupaya untuk lama sekali talaki dengan guru. Namun zaman sekarang justru guru berupaya untuk memperpanjang durasi majelis. Dikarenakan apa? Dikarenakan muridnya cepat bosan. Faqad qala Az-Zuhri rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zuhri, ya. Nama beliau Muhammad ibnu Muslim bin Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau dikenal sebagai Al-Imam Az-Zuhri atau Al-Imam ibnu Syihab. Ada suatu ucapan yang indah dari Al-Imam Az-Zuhri. Beliau pernah mengatakan, man ramal ilma jumlatan
Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Ana ulangi, Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Kata Al-Imam Az-Zuhri, siapa yang mencari ilmu sekaligus dalam jumlah banyak, maka akan pergi pula ilmu tersebut dalam jumlah yang banyak. Ya. Jadi mencari ilmu itu tidak bisa langsung sekaligus. Tapi bagaimana? Wa inna ma yutlabul ilmu ala marril ayami wal layali. Namun ilmu tersebut dicari, dipelajari dengan melalui hari demi hari. Ya, melalui hari demi hari. Nah, itu cara belajarnya. Sedikit demi sedikit, hari per hari. Itu cara menuntut ilmu. Jadi bukan sekaligus, ikhwan, tapi harus bertahap. Nah, ini cara menuntut ilmu. Ilmu itu dipelajari sedikit, sedikit, sedikit. Nanti lama-lama, kata orang Indonesia apa? Jadi bukit ya. Innamas sailu bijtima'in nuqat. Ya enggak? Banjir itu adalah kumpulan rintik-rintik hujan. Iya apa enggak? Hujan yang rintik, satu tetes rintik, tiba-tiba menggenang menjadi danau. Ya apa tidak? Demikian yang ilmu. Antum pelajari hari ini dapat, hari ini syai' wa ghadan misluhu. Ya, hari ini sedikit antum dapat, besok sedikit lagi, terus. Sehingga apa? Yang antum dapatkan dengan berlalu waktu, antum akan mendapatkan sekian banyak hasil dalam menuntut ilmu. Demikian ya ikhwan dalam menuntut ilmu. Lihat masyayikhuna, ya, yang ada baik di Mamlakah Al-Arabiyah atau yang ada di Yaman, ya. Mereka dulu belajar di ayam Syekh Mukbil. Apakah dalam waktu singkat? Tidak. Tapi mereka berhari-hari, bertahun-tahun. Hatta Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman duduk datang ke Dammaj sekitar tahun 88. Ya. Lama beliau di Dammaj, bertahun-tahun. Makanya beliau termasuk masyayikh yang dilaqabi oleh orang-orang Yaman min tullabil ilm, melaqabi beliau sebagai faqihul Yaman. Lamanya durasi beliau belajar. Itu yang diwasiatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ma'atuliz zaman, bersamaan dengan panjangnya waktu. Sehingga dalam menuntut ilmu itu tidak cukup antum meraih dengan sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari. Tapi harus dalam waktu yang panjang. Faqad qala Az-Zuhri rahimahullah taala, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, imam ya ikhwan, thiqatun, hafizun. Ya. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, idza talal majlisu kana lisyaitani nasibun. Apabila majlis tersebut terlalu panjang, maka biasanya syaitan memiliki apa? Bagian di situ. Kalau terlalu panjang pengajiannya, sekali duduk panjang sekali, biasanya syaitan datang, niup-niupkan, tidur, ya, ngantuk, karena terlalu panjang. Makanya ikhwan, di Yaman, ya, yang buat kita enak belajar di Yaman itu darasnya singkat sekali. Kalau dulu darasnya Syekhuna Yasin Abul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala, beliau ngajar ba'da salat asar setelah daras am, paling 20 menit, 25 menit. Pelajaran wasitiyah, akidah wasitiyah, kadang pelajaran akidah Tahawiyah, Fathul Majid, ya. Dikit, pendek sekali. Demikian juga para mustafidun yang lain, paling durasinya 40 menit, 30 menit, singkat. Tapi berulang tiap hari, bukan sepekan sekali. Itu lebih manfaat. Kadang kita tuh cuma baca, dapat faedah 1 halaman, nggak sampai 1 halaman. Dijelaskan sama beliau, sudah besok daras lagi, besok daras lagi. Daras yang singkat itu lebih enak, nggak jenuh, ya. Tapi kalau terlalu panjang, kadang durasinya sampai 1 jam lebih, kadang jenuh, ya. Qala Waqi',
Berkata Waki' Ibnul Jarrah rahimahullah ta'ala. Waki' Ibnul Jarrah imam. Beliau dikenal sebagai perawi yang thiqatun bainadh dha'ifain. Perawi yang thiqah diapit dua orang yang dhaif. Siapa dua orang yang dhaif? Yang pertama bapak beliau, Jarrah, perawi yang dhaif. Anak beliau Sufyan, dhaif. Para ulama mengatakan Waki' Ibnul Jarrah thiqatun bainadh dha'ifain. Kunya beliau siapa? Abu Sufyan, ya. Beliau orang Kufah ya ikhwan. Waki' Ibnul Jarrah Al-Kufi. Kunya beliau siapa? Abu Sufyan. Ya. Hakadha istafatna min masyayikhina fi duwaril hadis al-yamaniyah. Ya. Qala Waki' Ibnul Jarrah, berkata Waki' Ibnul Jarrah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan man fahima, siapa yang sudah faham, sudah tahu ilmunya, tak tahu ilmu, sudah faham, ya, summa stafhama, kemudian minta untuk difahamkan, ya. Fa inna ma yaqul, ya, atau ustufhima. Siapa yang man fahima tsumma ustufhima, ya. Siapa yang sudah faham kemudian diminta untuk faham. Misalkan antum dan di sudah faham, sudah tahu ilmunya, kemudian diminta untuk memahami. Sebenarnya antum sudah faham, tsumma ustufhima, kemudian diminta untuk memahami lagi. Fa inna ma yaqul, maka adabnya dia harus mengucapkan apa? Ya'rifuni, kenalkan aku, fahamkan aku, ya. Inni ujidu akhdal hadis, sesungguhnya aku layak bisa ngambil hadis ini tadi. Difahami? Apa yang antum fahami ucapan Waki' Ibnul Jarrah? Kalau antum sudah tahu ilmunya, kemudian dijelaskan sama guru, disampaikan sama guru, ya, selayaknya bagi antum menampakkan di hadapan guru tersebut dengan mengatakan ya'rifuni, kenalkan aku, fahamkan aku layak untuk memahami ini tadi, aku butuh terhadap ilmu ini tadi, butuh dengan pemahaman ini tadi. Faham? Jelas? Wadih? Bukan malah bergaya, ya. Sudahlah Ustaz, ana lah faham, tak pernah dengar. Sebelum ana mondok di sini, ana sudah dengar dulu dari pondok Ustaz sebelumnya. Sok gaya kali, ya. Cuma gitu aja Ustaz, ana sudah tahu ini Ustaz, ya. Kayak gitu. Oh, kalau ini bisa Ustaz, ana sudah paham ini. Nggak boleh kayak gitu, ya. Kenapa? Ada yang pernah kayak gitu di kalangan antum? Ya. Ada faedah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa idza rawa al-muhaddits khabaran kana wa idza rawa al-muhaddits khabaran qad taqaddamat ma'rifatuhu fayanbaghi lahu alla yudakhiluhu fi riwayatihi liyuriyahu annahu ya'rifu dzalikal hadits. Idza rawa al-muhaddits khabaran, kalau ada seorang muhaddits meriwayatkan suatu khabar, yaitu hadis, ya, ada seorang muhaddits al-hadits meriwayatkan hadis di depan murid-muridnya, ya. Qad taqaddamat ma'rifatuhu, namun murid ini tadi
telah duluan tahu tentang hadis tadi. Faham? Ibaratnya zaman sekarang ada seorang ustadz nyampaikan ilmu yang antum itu sudah tahu duluan. Fayan bagi lahu, maka selayaknya, sepantasnya bagi seorang murid alla yudakhiluhu, agar tidak menyelah guru tadi fi riwayatihi, pada saat periwayatannya. Liuriyahu, untuk mengesankan, menampakkan ke guru tadi annahu ya'rifu dzalikal hadis, bahwasanya dia tahu hadis tadi. Sering nggak terjadi yang seperti ini? Farhan, sering. Contoh gambaran ya, kadang ada ustadz nyampaikan, mungkin saja antum nanti berdakwah juga ngalami, ada nyampaikan, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Misalkan contoh ya, bahwasannya prinsip Islam, ya, sumber dasar beragama Islam, ya, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai, adanya letuk pemahaman salaf. Pernah nggak kan mengalami itu pengajian ya? Ustadznya misalkan contoh, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan, baru ngomong sesuai dengan yang lainnya duluan, pemahaman salafus soleh di pojok belakang. Sering enggak? Contoh misalkan, tapi enggak mesti lafadznya seperti itu, kadang bisa jadi dengan bentuk yang lain, ya benar? Ya kan? Adabnya bagaimana? Diam. Ya enggak? Kayak kok dia seakan-akan paling pinter gitu loh. Ya enggak? Difahami? Contoh yang lain. Para khulafa ar-rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, banyak letuk duluan dia. Ya enggak? Ustaznya belum lengkap menyebutkan Utsman Ali, dia sudah menyebutkan Utsman Ali. Difahami? Atau ustaznya nyampaikan hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nyeletuk duluan dia. Sering enggak terjadi? Sering terjadi yang seperti itu. Itu enggak adab. Ya. Terjadi apa enggak? Terjadi. Kalau di kalangan santri-santri enggak boleh. Kalau di kalangan ikhwan yang mungkin taklimnya cuman jiping, tahu untuk ngaji jiping. Jiping itu ngaji kuping. Kita maklumilah. Ya, karena mungkin seminggu sekali kita kasih udzur lah. At-tasamuh bainahum. Nah, tapi kalau kelas-kelasnya antum, yang kelasnya santri, calon duat yang harus beradab, enggak boleh seperti ini tadi. Difahami? Bahkan kalau seandainya ada seseorang yang menyampaikan hadis kepada antum, umurnya lebih muda dibandingkan antum, antum sudah tahu ini hadis, dengarkan baik-baik. Buat diri antum seakan-akan antum belum pernah mendengarnya sama sekali. Buat dia bahagia, masya Allah ya faedahnya. Padahal antum itu sudah berkali-kali antum sampaikan. Ya enggak? Bahkan syarah maksud dari ucapan tersebut antum tahu. Bahkan marojiknya antum tahu. Iya apa enggak? Jangan sok, sudah maksudnya gini. Enggak boleh itu tadi. Ya. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, fa inna man fa'ala mithla hadza kana mansuban ila su'il adab. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, siapa yang melakukan yang demikian itu, maka dia dinisbatkan kepada su'ul adab, adab yang buruk. Ya. Pernah terjadi, ya, diceritakan oleh Mu'adz ibnu Sa'id. Ya, Mu'adz ibnu Sa'id. Dia menceritakan, kunna inda Atha ibni Abi Rabah. Kita dulu pernah di samping Atha ibnu Abi Rabah. Fatahaddatsa rajulun bihaditsin. Jadi ada seseorang, Mu'adz ibnu Sa'id bersama yang lain di samping Atha ibnu Abi Rabah. Ya. Miriplah seperti antum ini. Ya, di hadapan guru. Tiba-tiba ada seseorang, mungkin thalib
mungkin perawi, ya, menyampaikan hadis. Di depan siapa? Atha bin Abi Rabah. Atha ini siapa? Imam ahlul hadis. Ada orang menyampaikan hadis. Fa'tarada lahu akhar fi hadithi. Tiba-tiba ada seseorang yang memotong atau menyela hadis tadi. Mengkat, tahu apa? Setelah itu nyeletuk. Bahasa kita nyeletuki. Ya, jadi ini majelis, ini Atha bin Abi Rabah. Tiba-tiba misalkan si Zailai nyampaikan hadis. Ya. Nyampaikan hadis, misalkan hadisnya apa? Hadis idza aradallahu qabdha 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Apabila Allah menginginkan mencabut nyawa seseorang, maka Allah akan jadikan mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, maka Allah jadikan dia butuh kepada tempat tadi. Zailai menyampaikan hadis idza aradallahu qabdha 'abdin bi ardin. Baru sampai gitu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, melanjutkan. Ja'ala lahu ilaiha hajah. Diseletuki sama dia. Tahu kan? Disela gitu omongan tadi, hadis tadi. Faqala Atha subhanallah. Kata Atha subhanallah. Marah Atha. Mahadil akhlak. Akhlak bagaimana seperti ini? Mahadil akhlak. Sikap yang kesokan seperti apa seperti ini? Ya. Apa ini? Inni la asma'ul hadis minar rajuli wa ana a'lamu minhu fa'urihim min nafsi anni la wasinu minhu syai'an. Masya Allah. Lihat ya ikhwah, ya talabal ilm. Kata Atha bin Abi Rabah, sungguh aku pernah mendengar hadis dari seseorang yang aku lebih berilmu dibandingkan orang itu tadi. Lihat Atha bin Abi Rabah mengatakan, aku pernah mendengar hadis dari seseorang yang aku lebih berilmu dibandingkan dia. Bayangkan nanti. Namun apa yang terjadi? Fa'urihim, aku tampakkan kepada mereka min nafsi, dari diriku, anni la uhsinu minhu syai'an. Namun ku tampakkan seakan-akan aku tidak faham, tidak ngerti. Seakan-akan aku tidak faham hadis tadi, belum tahu ilmunya. Padahal beliau lebih mengerti. Difahami? Lihat, ini adab salaf. Adabuhum itu adabun lana. Adab mereka, adab buat kita, pelajaran untuk kita. Jangan sok kepandaian. Ya enggak? Sudah itu ana dah pelajar, udah khatam. Itu dari awal sampai akhir, cover kitabnya juga anak punya. Sok kepandaian. Jangan dengarkan baik-baik. Ya, tampakkan seakan-akan antum orang yang mungkin layak untuk mengambil ilmu gitu loh. Difahami? Ngerti ya ikhwah? Ya tullabul ilm. Ya. Lanjut, masih lanjut? Hah? Ya, kalau lanjut, saya lanjut. Jam berapa itu? 9:04. Lanjut ya. Poin yang keempat, ar-rabi', adab bagi antum semua. Inna alaihi, sesungguhnya wajib bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang santri, mau dia seorang santri, seorang mahasiswa, intinya bagi penuntut ilmu, ayyahrisu ala waqtihi, agar dia semangat perhatian terhadap waktu, semangat menjaga waktu, semangat memanfaatkan waktu. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, al-hayatu furas, hidup itu adalah kesempatan. Masya Allah ya ikhwan. Dulu ya, di zamannya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, ya,
Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, kita ke kunjungan seorang syekh dari wilayah Hudaidah, namanya Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Bamusa, sekarang domisili di Mekah ya. Anak kalau umroh biasanya ziarah ke tempat beliau. Beliau muhadharah dengan judul Al-Hayatu Furas, hidup itu adalah kesempatan. Masya Allah ya, Al-Hayatu Furas. Kemudian sekarang keluar kitab karya tulis beliau, judulnya Al-Hayatu Furas, hidup itu fursah, kesempatan ya. Harus bisa memanfaatkan waktu ya, sebagaimana yang dinukilkan dari sebagian para ulama, al-waqtu kas-saif illam taqta'uhu yaqta'uka. Waktu itu ibarat pedang, kalau tidak engkau patahkan, waktu akan mematahkan engkau. Fahuwa ra'su mali talibil ilmi. Nah, waktu adalah ra'su mali talibil ilmi. Ra'su mal li talibil ilmi. Waktu itu modal ya, aset berharga bagi seorang talibul ilmi. Modalnya antum ya. Sebelum antum memiliki perkara-perkara yang lain, maka modal utama dalam menuntut ilmu harus dibekali dengan al-waqt, bisa memanfaatkan waktu. Waktu itu terus berjalan. Makanya ketika berada di pondok pesantren harus bisa memanfaatkan waktu. Antum mau belajar berapa tahun di Darul Hadis Palembang? Ada yang ingin cuma setahun, 2 tahun, manfaatkan waktu ini. Kesempatan. Bagi yang cuma diamanai 2 tahun, manfaatkan waktu 2 tahun. Bagi yang cuma setahun, manfaatkan waktu setahun. Jangan antum sia-siakan. Ingat, waktu itu tidak akan bisa kembali lagi. Masa mudanya antum akan berlalu, tidak akan bisa kembali lagi. Jangan sampai antum menyesal dikarenakan menyia-nyiakan waktu, sehingga antum berada pada penyesalan sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair. Apa kata seorang penyair dalam Mutammimah? Apa kata seorang penyair yang sudah tua? Dia berangan-angan, kalau seandainya bisa kembali masa muda itu, aku akan ceritakan apa yang telah dilakukan oleh orang yang sudah tua. Apa lafaz Arabnya? Laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyib. Kalau seandainya masa muda itu bisa kembali sehari saja, niscaya aku akan ceritakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Wa kunna fi yaumin minal ayyam fi daril hadits bil fiyush fi hayati Syekh Abdurrahman Al-Adani. Ya, duduk ya setelah daras atau waktu itu menjelang waktu sholat, ada seorang kakek-kakek ya, udah tua, udah syaibah. Anak katanya waktu itu, ya ammi ya, kalau seandainya ente ya, kembali muda seperti kami, apa yang engkau akan lakukan? Kata beliau, aku akan nuntut ilmu, belajar terus ya. Tapi sayang katanya dia, kami sudah tua ya. Kadang yang namanya sudah tua, daya ingatan berkurang, ya benar. Semakin bertambah umur akan berkurang ya. Apalagi semakin banyak kesibukan. Kata guru kami dulu, Syekh Muhammad Al-Khudushi Al-Adani hafizahullah ta'ala, di salah satu pelajaran, waktu pelajaran mustalah hadis ya, beliau itu cerdas. Di Darul Hadis Fiyush ada Syekh namanya Muhammad Al-Khudushi Al-Adani min tulabi Syekh Muqbil. Dulu di Damat beliau sudah suka ngajar. Di Fiyush luar biasa, cerdas, ingatan beliau kuat, muhadaranya bagus. Beliau ngajar mustalah. Muhammad Al-Khudushi Al-Adani. Anak seneng, beliau perawi, hafalan perawinya bagus sekali. Beliau bilang gini, menyampaikan hadis, kemudian beliau lupa nama perawi. Kata beliau, ya ikhwah, kata beliau, dulu anak di Fiyush itu di Damat masih bujang. Kemudian anak nikah ya. Kemudian
Setiap lahir anak yankus al-hifdz, kata beliau, setiap lahir anak berkurang hafalan. Lahir lagi anak berkurang hafalan. Lahir lagi anak berkurang hafalan. Ya memang benar. Kenapa? Kadang apa penyebabnya? Karena kesibukan, tidak bisa memurojaah maksimal. Ya benar. Kita ini manusia biasa. Bukan seperti Abu Hurairah yang didoakan oleh Rasul, kalau sudah hafal tidak lupa. Kita manusia. Kadang dikarenakan kesibukan-kesibukan kita, ilmu yang kita dapat itu bisa lupa. Ya apa enggak? Randi. Ya kan? Nah, itu tadi. Walidzalika qala Ibnu Shalah. Oleh karena inilah Al-Imam Ibnu Shalah mengatakan. Ibnu Shalah beliau Abu Amr Utsman Ibnu Shalah. Ya, dikenal dengan Ibnu Shalah Asy-Syahrazuri. Ibnu Shalah Asy-Syahrazuri Asy-Syafi'i. Beliau punya kitab mustalah. Ya, kitab mustalah hadis dikenal dengan Ulumul Hadis li Ibnu Shalah. Nah, dari Ulumul Hadis Ibnu Shalah ini bercabang, muncul Ikhtisar Ulumul Hadis, itu ringkasan dari karya Ibnu Shalah dan berbagai macam karya tulis yang lain. Difahami? Ya. Termasuk juga Al-Iqtirah karya Ibnu Daqiq Al-Id, ya, Al-Iqtirah karya Ibnu Daqiq Al-Id yang kemudian diringkas oleh Az-Zahabi menjadi apa? Menjadi Al-Muqidhah. Itu semua asalnya dari Ulumul Hadis Ibnu Shalah. Kata Ibnu Shalah, "Walaisa bimuwaffaqin." Bukanlah orang yang mendapatkan taufik man dhayya'a syai'an min waqtihi fil istikthar min asyuyukh li mujarradil kathra wasitiha atau wasaitiha. Kata Al-Imam Ibnu Shalah, walaisa bimuwaffaqin man dhayya'a syai'an min waqtihi. Bukanlah dikatakan orang yang mendapatkan taufik seseorang yang menyia-nyiakan waktunya fil istikthar, di dalam memperbanyak guru, li mujarradil kasrah, dalam rangka cuman untuk banyak-banyakan, wasaitiha, dan dalam rangka karena masyhurnya guru tadi. Bukan, kurang tepat seperti ini. Kalau antum belajar cuma nak banyak-banyakan guru, belajar ke sini sepekan, pindah lagi pondok sebulan, pindah lagi pondok sebelahnya 2 bulan, sehingga dalam setahun terkumpul 8 pondok pesantren. Bagus apa tidak? Tidak bagus. Ya. Ikhwan juga kadang kalau kajian, muter-muter dia kajian dalam satu kota. Misalkan di Palembang ini, malam ini kajian di sana, malam itu kajian di sana, malam itu kajian di sana, malam itu kajian di sana. Dalam seminggu itu sekian, ada 7 kajian. Tepat enggak? Enggak tepat. Antum pilih majelis ilmu yang antum butuhkan. Rutinkan. Pengen belajar sholat, kelar sholat. Ya enggak? Nanti selesai cari lagi guru yang lain. Pengen belajar fikih yang lain, pengen belajar tauhid, fokuskan. Bukan cuman keliling-keliling. Apalagi yang cuman kalau munculnya ketika apa? Ketika tabligh akbar, daurah. Setahun sekali. Boleh apa enggak? Boleh, daripada tidak sama sekali. Ya pada. Tapi yang tepat bagaimana? Seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu harus belajar istiqomah, nempati satu persatu. Antum rutin. Antum kenal dakwah salafiyah. Kenal dakwah salafiyah. Ternyata antum belum bisa baca Al-Quran yang baik dan benar. Belajar ngaji. Ya pada. Belajar ngaji. Betapa banyaknya kita jumpai ikhwah yang ngajinya masih belepotan baca Al-Qur'annya. Belajar ngaji, cari guru rutin. Sudah belajar ngaji, naik, belajar wudu, belajar sholat, belajar ibadah-ibadah yang lain untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah SWT dengan benar. Bertahap. Bukan memperbanyak majelis A, B, C, itu tidak bagus. Atau memperbanyak guru pondok pesantren. Di sini belajar seminggu, sudah selesai. Seminggu belajar apa? Ajrumiyah pun belum selesai. Durusul Ghaul jilid 1 pun belum selesai. Nanti pindah lagi pondok lain. Atau kalau di sini setengah bulan atau sebulan 2 bulan, enggak boleh.
Demikian juga orang dulu kalau belajar di Yaman, misalkan belajar di Yaman, nanti belajar di Fius 3 bulan, belajar dari Zamar tempat Syekh Utsman Salimi 6 bulan, pindah lagi ke Ma'bar misalkan 8 bulan, pindah lagi ke Mafraq Hubeish tempat Syekh Abdul Aziz Bra'i misalkan 9 bulan, totalnya 5 tahun dia di Yaman. Tapi 5 tahun tadi ada 10 pondok pesantren dia belajar. Ada faedah? Tidak ada faedah, itu namanya cuman gaya-gayaan aja. Nanti kalau pulang murid Syekh Fulan, murid Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh Alan. Gitukah belajar menuntut ilmu? Enggak. Antum belajar satu pondok pesantren, istiqomah, ambil dari usul salasa, dari al-usul as-salasa sampai kelar. Dulu gurunya antum yang ada di hadapan antum ini tidak kemana-mana, asli Fius tulen 100%. Kawan-kawan ini ya, anak buka sedikit ya. Kawan-kawan dulu, ada yang dapat 3 bulan di Fius pindah ke Syekh Ahmad Said Taiz. Ada lagi yang pindah ke Zamar. Nanti ini pindah, sehingga dalam waktu 2 tahun itu sampai 4 pondok pesantren margiz dia datang. Besar enggak faedahnya? Enggak besar. Kenapa enggak besar ya ikhwan? Dia enggak akan mungkin bisa belajar sampai selesai buku. Kita dulu mantep di Fius, enggak kemana-mana. Dari kecil belajar, anak datang ke Fius, Syekh Yasin Al-Adani sedang ngajar kitab syariah. Ya, kitab syariah Al-Ajuri. Datang. Syekh lagi ngajar Fathul Majid, separuh dudukan di majelis Syekh. Ya, duduk hadir Fathul Majid, kitab syariah. Beberapa bulan Syekh ngulang lagi pelajaran, buka dari awal, Qawaidul Muslah, Lum'atul I'tiqad, Al-Wasitiyah, kemudian Syarhus Sunnah Barbahar, Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Kemudian Syekh membuka lagi pelajaran Aqidah Thahawiyah. Ya. Dapat enggak silsilah? Dapat banyak. Pulang bisa diajarkan. Dibandingkan pindah-pindah, hasilnya enggak dapat. Ya. Makanya kalau antum rihla menuntut ilmu depan masyayikh, fokuskan. Jangan pindah melainkan sampai selesai. Antum ingin belajar apa? Tauhid, sampai selesai ini buku-buku tauhid selesai baru pindah yang lain. Ini enggak cicip-cicip, namanya tazawwuk. Cicip itu sebentar, cicip sana sebentar, cicip sana sebentar, cicip sana sebentar. Itu enggak bagus. Ya. Karena kalau dalam menuntut ilmu punya prinsip harus khatam. Bangga ya, Masya Allah hatam buku ini ada gurunya, kan enak. Bangga enggak antum? Bangga bisa hatam. Antum belajar apa misalkan? Suatu buku, misalkan Qurratu Uyunil Muwahhidin karya Abdurrahman Ibnu Qasim, antum bisa hatam, itu luar biasa. Qala fa iyyaka wa iyyaka min tadyi'il waqt, maka waspada engkau dari sikap menyia-nyiakan waktu. Ya. Wa radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah bin Mas'ud. Faqad qala, sungguh beliau telah mengatakan. Lihat, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Inni la amqutur rajula an arahu farighun laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah." Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku murka, aku tidak senang, aku marah pada seseorang yang aku lihat dia farighun, kosongan, tidak katik gawe, pengangguran. Laisa fi syai'in min amalid dunya, tidak berada pada sedikit pun dari amalan dunia, wala amalil akhirah, juga tidak ada aktivitas amalan akhirat, kosong, pengangguran, tidak disukai oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak suka, aku murka, aku marah, benci kalau ada seseorang yang kosongan, pengangguran, tidak ada bagian amalan akhirat, tidak ada bagian amalan dunia. Di dunia tidak katik gawe, ngerjakan perkara yang bermanfaat berupa ibadah juga tidak katik. Pengangguran tulen, itu tidak dibagus, tidak disukai.
makan tidur, main HP begawi dia. Ya tak? Nah, itu tidak bagus. Kalau ada di pondok pesantren ini yang model-modelnya seperti itu, cepat-cepat balik. Belajarlah tidak, nyari duit juga tidak. Ya tak? Cuma numpang tidur, balik antum. Baliklah. Tak usah di sini. Mendingan dia nukang dapat duit. Ya tak? Jualan di pasar, bantu orang tuanya, di kebun, di ladang. Ini belajar agama juga tidak, kerja cari duit juga tidak. Nah, ini bukan akhlak seorang muslim yang baik. Muslim yang baik harus punya aktivitas. Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah engkau ngerjakan sesuatu yang bermanfaat. Rasul mengatakan segala sesuatu yang bermanfaat, semangat gitu loh. Urusan dunia kalau bermanfaat kerjakan, urusan akhirat manfaat untuk akhirat kerjakan. Ini enggak, urusan dunia penyungkan, urusan akhirat pemalas. Ya, enggak ada kata Palembang ini, enggak kati embean lagi. Ya enggak? Kati embean. Makan nak lemak, begawi dak galak. Ya enggak? Mati nak masuk surga. Kekek kepalanya. Ya enggak? Coba antum pikir. Antum kalau punya saudara yang kayak gitu gimana Farhan? Kerja enggak mau. Ibadah juga enggak mau. Nyumpuk-nyumpuk di dunia kan? Ini sesuatu yang dibenci. Islam itu harus ala ma yanfa'uk. Semangat mengerjakan yang bermanfaat. Apapun yang manfaat. Kalau di dunia sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa datangkan duit, enggak? Ini enggak. Habis waktu main game. Habis baterai dicas lagi main game terus. Ada apa enggak zaman sekarang? Banyak. Anak-anak cuman main game aja kerjanya. Nyari duit, bantu orang tua enggak mau. Ibadah lewat juga. Ya. Ujung-ujungnya narkoba, nyabu. Jadi sampah masyarakat. Merugikan orang lain. Ini sesuatu yang dibenci. Ingat kata Abdullah bin Mas'ud, "Inni la amqutur rajul arahu faghiran, laisa lahu syai'un min amali dunya wala amalil akhirah." Aku tidak menyukai seseorang yang pengangguran, farigon. Ya. Farig, tidak punya aktivitas, pengacara, pengangguran, banyak acara. Nah, yang seperti itu jauhlah. Dari Darul Hadis kalau ada yang seperti itu cepat-cepat pergi. Ya. Daripada diusir, mendingan pergilah. Ya. Belajar tidak mau, piket juga tidak mau. Piket masak pun tidak mau. Pengennya kalau bisa tinggal makan. Ya enggak Farhan? Piket WC tidak mau. Gimana kalau ada santri yang itu piket masak enggak mau? Ya enggak? Piket makan, piket kamar mandi enggak mau. Belajar enggak mau. Bayar juga tidak. Gimana Farhan? Kalau kayak gitu. Wajib enggak diusir nanti? Wajib diusir. Untuk apa yang seperti ini? Orang tua kandungnya pun tidak akan ridho pada dia yang seperti itu. Pergi kau nak. Ya enggak? Ringam kami jingoi kau ni. Jelas wong tua kandung lagi ngusir. Apalagi santri. Ayo pikir, tidur. Ayo belajar, tidur. Makan tak melok makan. Nyuci nampan tak galak. Ya, pun kerja bakti dia kabur. Kalau yang seperti itu gimana? Fahrul kira-kira. Hah? Kita pulang kan ya. Kita pulang kan. Ya, kasih surat rekomendasi. Ya. Dulu asyik bisyik yudkar. Dulu ada pernah santri mana lihat piket enggak mau. Ya. Kok malas sekali nih piket. Sungkan-sungkanan. Akhirnya apa? Ana suruh pindah aja. Antum pindah aja ke pondok lain. Nanti ustadznya pasti nerima. Nanti anak telepon kan ustadznya. Enggak diterima. Belajar ke tempat lain saja. Ya. Siapa tahu kalau di tempat lain dia bisa berubah daripada di tempat kita. Kenapa? Orang pemalas itu akan nular, ya benar.
Ya betul tidak? Akan nular. Yang lainnya juga mau ikut malas. Ya, wallahu ta'ala shawab. Kita cukupkan dulu ya kajian kita sampai di sini. Ya, mungkin nanti dilanjutkan sama Syekh, ada tasmi. Setelahnya bagi yang mau ikut siaha, fadhal. Naktafi bihadzal qadar.